Valen, Kak. Oke, Valen. Ini kamu baru pertama kali order di ruang guru atau seperti apa? Sebenarnya sih pas minggu kemarin udah pernah, Kak. Cuman yang buat pelajaran matematika ini baru ini. Oh, ini baru ini ya. Nah, untuk materi di ini, matematika ini, ada yang kamu kesulitan atau kamu udah paham teorinya atau seperti apa nih? Jujur emang dari 3 materi yang udah aku jelasin, yang aku sebutin tadi, Kak, emang statistikanya bener-bener masih belum paham gitu tuh, Kak. Oke, kalau belum paham berarti kamu tadi challenge langsung ke soal. Aku bilang kalau statistika bahas bahas materi dulu aja, Kak. Oh, kira langsung bahas soalnya langsung. Oke. Nah, berarti ini ya, itu tujuan pembelajarannya. Statistika itu nanti dia mengumpulkan data, kemudian kita belajar memproses data, kemudian kita belajar juga menyajikan data. Gitu. Oke. Nah, untuk em, mengumpulkan data itu bisa dengan cara pengamatan atau observasi, dan bisa juga mewawancara. Ini ukuran pemusatan data tunggal. Ya. Ya, ada ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, untuk ukuran pemusatan data tunggal itu sendiri, kita perlu belajar di sini. Misalnya kan banyak banget tuh datanya dari 67 sampai 94. Nah, dengan demikian, data-data di samping ini kan masih belum um, digolongkan dengan metodenya masing-masing gitu kan. Sehingga kita perlu menggolongkannya. Nah, cara untuk menggolongkannya di sini, kita akan belajar di sini. Ya. Nah, ukuran pemusatan data tunggal itu belajar tentang adanya mean atau rata-rata. Kemudian juga akan belajar terkait dengan median atau nilai tengah. Kemudian juga belajar tentang modus atau nilai yang sering muncul, kuartil, ya, kuartil itu seperempatnya, desil itu 1/10, dan persentil itu 1/100. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Sama paling kan ini kebetulan saya masih kelas 10 ya, Kak. Jadi kayaknya baru belajar yang mean, median, sama modus doang. Hmm, Oke, berarti baik kita bawa ke skemean dulu. Nah, itu adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata berarti jumlah data dibagi dengan berapa banyak data. Kalau median itu berarti um, jumlah nilai tengahnya. Kalau dia mediannya ganjil, maka kita lihat dulu. Misalnya 13, berarti kamu hitung, diurutkan dulu sampai ke 13 nomorannya. Nah, itu tengah-tengahnya. Itu. Kemudian ada median untuk n-nya genap. Kalau n-nya genap itu makanya nanti misalnya di tengah-tengahnya itu maka kita bakal buat data ke x n per 2 ditambah n per 2 tambah 1. Berarti datanya itu ada dua. Dua data baru dibagi dengan dua. Nah, oke. Oke, paham nggak? Tes, tes, tes. Ya. Suara saya Untuk kedengeran nggak, Kak? Oke, modus, paham. Paham, paham. modus itu nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Oke, coba untuk nomor satu ditanya dulu ya rata-ratanya. Boleh dikerjain dulu untuk nomor satu. Oke.
Sudah belum dapat? Tes tes tes. Oke. Hasilnya yang B Kak, 5,8. 5,8. Oke. Benar. Berapakah nilai tengah dari median data tersebut? Nomor 2. Ini datanya sama kayak tadi bukan Kak? Hmm, kalau sama diurutin aja. Ini sama Ya sih. sama ya. Oke, berarti 6 Kak. Berapa? 6. 6. Benar. Nomor 3. Berapa? Oh, kuartil kamu belum belajar ya berarti ya? Ya, belum. Desil juga belum. Ukuran penyebaran data kayak jangkauan, simpangan rata-rata itu juga belum belajar. Ya, belum. Ini sertifikat tuh cuma yang 3 tadi doang itu Kak. Ya, kalau 3 itu doang, boleh kita langsung ke soal-soalnya. Kalau untuk ukuran kayak diagram Matar, diagram ini udah. Untuk datanya hanya data berkelompok aja atau data tunggal? Dua-duanya Kak. Cuman yang aku bingungin data kelompok. Ukuran pemusatan data berkelompok ini untuk meannya, rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata pada statistika data kelompok, ini formulanya ini. Nanti kan ada tabelnya tuh. Nah, di tabel nanti kita bakalan um, lihat ya gimana cara untuk menyelesaikannya. Tapi dia di sini pastinya sigma n sama dengan i sama dengan 1, fi dikali xi per sigma dari fi. Oke. Nah, ini ukuran pemusatan data berkelompok untuk median. Median itu dia perlu nilai titik bawah, tepi bawah gitu. Tepi bawah median data ditambah n dibagi 2 dikurang fk, frekuensi kumulatif atau gabungan, kemudian dibagi dengan FME, frekuensi median data, lalu dikali dengan P. P itu jumlah data. Aman? Aman Kak. Aman. Nah, ini untuk modusnya. Untuk modus itu adalah untuk mencari nilai modus pada sertifikat data berkelompok, yakni modus itu TB, titik di bawah, ya, ditambah D1. Nah, D1 itu adalah data terbanyak di modus dikurangi bagian atasnya. Misalnya ada di bagian atas di sini. Nah, berarti kurang di atas dibagi dengan, ya kalau yang di dua itu data terbanyak dibagi dengan yang bawah. Nah, itu Oke, D1, paham ini Kak. D2. Paham ya? Ini nggak perlu. Nah, ini contoh soal-soalnya. Nah, berarti untuk ini kita akan menentukan berapakah nilai sigma atau mediannya. Berapakah nilai mediannya? Tinggal dibagi aja 1,455 dibagi 20. Itu Coba berapa nilainya?
72,2 Kak. Berapa? 72,2. 72,75. 72,2. Hah? Salah Hmm. ngitung. Oke, berarti salah ngitung kayak. Oh iya, iya benar-benar Kak, salah ngitung, salah ngitung. Oke. Next. Oh, ini kalau ditanya frekuensi nilai tengahnya, begini ya. Tahu frekuensi nilai tengah atau mediannya? Nah, kalau untuk mencari mediannya gini. Jadi dia titik bawah. Nah, kan median itu kan tengah-tengah. Total semuanya sebagi dua. Oh, ternyata dia genap misalnya. Atau dia ganjil. Oh, berarti kita lihat. Oh, ternyata daerahnya daerah 70 sama 74. Setelah tahu dia daerah mana, baru dah kita tentukan titik bawahnya. Titik bawahnya berarti ini 69,5. Karena kan harus 70 dikurang 0,5. Paham? Paham, paham. Setelah itu ditambah dengan N per 2. Karena tadi kan N-nya 20. Oke, 20 bagi 2, 10. Nah, 10 dikurang dengan uh, frekuensi kumulatifnya, yaitu adalah 6. oke. Oke. Berarti frekuensi kumulatif itu diambil dari nilai frekuensi sebelum mediannya ini, Kak. Mm-mm. Oke. Ya, paham. Oke, paham nggak? Setelah itu dibagi dengan frekuensi median data 6. Oke. Maka dibagi dengan dikali dengan 5. 5 itu adalah eh, Total kelasnya ya, Kak. mm-mm. Oke. Berarti ada 5 kan 75 kurang 70 bisa. Oke. Oke, paham, Kak. Aman? Aman. Paham ya. Kalau kita cari nilai modus, Itu kan kita udah tahu kelas, oke, kelas mediannya udah tahu yang 6 tadi. Terus itu tinggal D1 itu diambil dari um, nilai frekuensi yang atasnya. Kalau D2 itu diambil dari nilai frekuensi yang bawahnya. benar sekali. Terus TB itu ya kayak tadi aja nggak sih Kak? Dikurangin 0,5. Ini kan 70. 70 Mm-mm. dikurangin 0,5. Benar. Tinggal dimasukin aja 69,5 tambah D1-nya tadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Terus Mm-mm. per D1-nya 2. Terus D2-nya itu 1. Terus dikali Ya, kelasnya itu ada 5. benar Oke. sekali. Yuk, Oke. maka dapatlah Paham modusnya Kak. 72,83. Bisa dipahami ya. Oke Kak. Paham. Soalnya ini tuh banyakin latin soal. Coba kalau yang ini lebih cepat ya. Nomor satu, nilai rata-ratanya berapa? Oke.
Jawabannya 4,95 bukan? Benar. Berarti kan kamu tambah semua bagi bagi dengan berapa jumlah datanya? Itu ada 14. Iya, nomor 2. Berapa kan nilai tengah? 6, Kak. Tengah-tengahnya 6 ya. Ya. Oke. Nomor 3. Nah, ini beda nih kan. Nilai modus. Yang paling muncul 4, Kak. 4. Ya. 4-nya jumlahnya ada berapa? Ada 6. Nomor 4. Oh, ini enggak usah. Kuartil bawah, kuartil atas. Hmm, Oke. Coba ini tantangan nomor 8. Atau nomor 10 dulu boleh deh. Kira-kira. Nah, ini tuh pakai rumus yang ini bukan sih? Mhm. Sigma N FIXI.
Ya, teman temennya kamu kalikan aja, terus dibagi dengan jumlah frekuensinya nanti. Pasti ketemu nanti X-nya berapa. Kan udah tahu rata-ratanya 44. Berarti dari kan nanti 44 sama dengan 30 kali 3 tiga tambah 35 kali 4 ditambah 40 kali 5 kali lima. tambah 45 kali 8 kayak gitu. Paham? Paham. Coba Nah, aku hitung dibagi dulu kak. dengan dibagi 3 Bagi tambah 4 enam. tambah 5 tambah 8 tambah X tambah Eh, 3 gitu. oke Hitung oke. itu. Em, D bukan sih kak? 10 ya. Coba di sini 90, Ya, 90 90 tambah tambah 140 100. ditambah 200 Tambah 360. gimana? Tambah 360. Coba 50x Sama tambah 180. dibagi Itu dibagi 7, 3, 12, 20, 7, 23 12. tambah Hmm. 23 tambah X ya. Iya, Kak. Berarti tadi kamu mengalihkan 44 dikali 23 tambah X kan? Hmm. Sama dengan 90 tambah 140 berapa? 60 tambah 80. 230 ya? Ya, 230. 430, Iya, 430 230. tambah 360 jadi 360. 790, 790 tambah 180, 071, 970 0, 9, 8, 7, 970 nggak sih, Kak? tambah Iya. 50x. 44 kali 23 berapa? 302. 302. Eh, salah ding, Kak. Ntar aku salah gitu, aku salah gitu.
1012. Berapa? 1012. Berarti 1012 dikurang 970 berapa? Sama dengan 7 4 kali X kan berarti 6X. Terus dikurangi 972. Terus iya nggak? Jawabannya salah itu Jawabannya enggak? 42. Jawabannya 42. 42. Hmm. Kalau 42 dibagi 6 Jadi bagi 6 7. berarti X-nya 7 dong. Oke, oke. Salah di mana coba? Tadi aku kayaknya salah ngitung pas di pembagian saya ini, Kak. Kan ini kan ditambah. Dan 90 tambah 140 tambah 200 tambah 360 itu kayaknya aku salah di situ. Coba nomor 9. Aku pengen tahu kamu bisa mengidentifikasinya nggak? Jawabannya A, Kak. Tes, tes. Oke. Halo. Oke. Jawabannya A. Yang 2 banding 3. A. Yang A. Iya. Kenapa coba? Misal gini deh. Yang siswa itu coba kayak di X, terus yang siswa itu Y. Terus kan rata-rata seluruh kelas udah tahu tuh 6,2. Terus tinggal di ini aja, rumus rata-rata keseluruhannya aja. 5X tambah 7Y per X tambah Y sama dengan 62. Terus dikali silang aja. Jadi 5X tambah 7Y sama dengan 6,2. Terus X tambah Y. Terus kan dikali silang. Jadinya 5X tambah 7Y sama dengan 6,2. X tambah 6,2Y. Terus dipisah-pisahin ke variabel masing-masing. Terus 5X berarti kan 5X min 6,2 sama dengan 6,2Y min 7Y. Berarti hasilnya min 1.
wait, min 1,2 X sama dengan min 0,8 Y. Terus tadi kan X per Y sama dengan 0,8 per 1,2. Jadi hasilnya 2,2 banding 3. Oke, baik. Coba nomor 8. Ini aman ya? Sebentar Kak, aku masih hitung. Rencana mau order lagi nggak? Tapi syaratnya harus sinyalnya bagus sama yang biar 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 efektif gitu loh. Aku kayaknya tahu deh kamu bisa kok matematika itu. Jawabannya 30 bukan Kak? Kenapa 30? Ini berarti dikali-kaliin dulu aja Kak. Jadi kayak Hmm. gini. Saat 150 sama 154 ini apa sih namanya? Bentar deh. Bentar Kak, bentar. Aku coba hitung ulang dulu deh. Hmm. Gini Kak. Jadi kan em, maaf Kak, kelas aku kayaknya berisik banget ya. Lumayan. Oke. Nah, oke, aman. Oke, jadi kan itu kan
kalau nilai pertama itu 150 sampai 154. Itu kan kita tuh nyari titik tengahnya dulu Kak dari setiap kelasnya. FG. Misal 150 sama 154 kan titik tengahnya 152. Berarti nanti 152 kali 3, terus nanti 155 sampai 159 itu kan titik tengahnya 157. Berarti 157 nanti dikali 4, terus begitu seterusnya Kak. 160 sampai 164 itu titik tengahnya 162 kali 5. Terus 169 sampai 165 sampai 169 itu 167 kali X, 170 sampai 174 itu titik tengahnya 172 kali 6. Terus habis itu 175 sampai 179 itu titik tengahnya 177 kali 2. Itu nanti dikali semua. Terus itu kan per N nih, kita kan nggak tahu nih Kak banyaknya siswanya berapa. Jadinya banyaknya per banyaknya siswa aku tulis gak tahu, aku tulis X gitu sama dengan 165. Terus total frekuensinya itu kan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah 2. Berarti sama dengan 20 tambah X kan Kak. Nah, terus habis itu tadi total nilainya kita udah tahu tuh. Hasilnya itu 152 kali 3 itu hasilnya 456. Terus 157 kali 4 628. Terus 162 kali 5 810. Terus 167 kali X 167X. Terus 172 kali 6 1032. Terus 177 kali 2 itu 354. Nah, terus habis itu sama dengan sebentar deh. Kan udah 170 X. Oh, sama dengan itu kan totalnya berarti 3280 kan Kak. Total semuanya tambah 167 X. Terus habis itu kan frekuensinya itu kan 20 kan ya Kak. Frekuensinya ini kita anggap aja jadi sebagai total muridnya. 20 tambah X kan berarti. Terus habis itu 3280 tambah 167 X per 20 tambah X sama dengan 165. Nah, ini di apa namanya? Dikali silang gitu Kak. Jadi si 20 tambah X ini kita pindah ruas ke 165. Jadi 3280 tambah 167 X sama dengan 165 dalam kurung 20 tambah X. Nah, itu kan berarti hasilnya 3300 tambah 165 X. Nah, terus habis itu ini pindah ruas lagi nih Kak. 167 X dikurangi 165 X terus sama dengan 3300 dikurangi 3280. Berarti 2X sama dengan 20, X-nya sama dengan 10. Nah, berarti kan udah ketahuan nih Kak X 10. Nah, tadi kan di atas kita udah tahu nih total frekuensinya kan 20. 20 tambah X. Berarti 20 tambah X, X 10 sama dengan 30. Jadi jawabannya D, 30. Oke. Total semuanya ya. Iya. Oh, sayang banget. Oke, mungkin di next kita akan bahas materi selanjutnya yang kamu bilang tuh ya. Makasih banyak udah